Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadita Hoirunisa dengan NPM 2113002 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saya akan memaparkan tugas Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Alif Susilowati Utama MIP. Bab 3. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? A. Menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. 1. Menelusuri konsep negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, yang dengan tatanan pemerintahan melaksanakan tata tertib atau suatu umat di daerah tertentu sejalan dengan pengertian negara tersebut di Panolo, menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara. Yang pertama, unsur tempat, unsur manusia, dan unsur organisasi. Menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amoeba atau binatang bersel satupun hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap manusia, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Aliran liberal individualis, aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik atau sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Aliran kolektif atau sosialis, aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin dan totaliter. 3. Menelusuri konsep dan urgensi negara dan dasar negara. Secara istilah, dasar negara maknanya identik dengan istilah norma dasar, cita hukum, cita negara, dan dasar filsafat negara. A. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal, meskipun kendaraan dapat berjalan dalam waktu yang singkat, tapi kendaraan akan cepat rusak. B. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang kelahirannya ditempuh dalam proses kebangsaan Indonesia. C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Argumen tentang Pancasila pada era globalisasi dewasa ini banyak yang merusak mental dan nilai Pancasila. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi dan urgensi Pancasila dasar negara. 1. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 1. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik dalam dirinya sendiri maupun dunia luar. 2. Tindakan-tindakan yang secara harus diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara fundamental atau stasi fundamental. Rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sel-sel kedatangan atau negara Republik Indonesia harus berlandaskan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan amandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Agar pejabat Republik Indonesia menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah.
2. Partisipasi aktif seluruh warga dan dalam proses pembangunan dan berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Terima kasih, sekian paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.